Saya ini harus playboy. Playboy gimana? Iya, umat itu sampai nangis megang saya waktu Waisa itu. Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin, saya sedang bersama salah seorang yang lahirnya tidak di Pulau Jawa, tetapi saat ini beliau mengabdi di Pulau Jawa. Beliau bernama Bapak Sulyarna. Saat ini beliau mengabdi menjadi seorang kepala bagian di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah. Beliau ini aslinya dari Lombok ya Pak ya? Ya. Tepatnya Lombok mana Pak? Di Lombok Utara, Di Lombok Utara. NTB, Nusa Tenggara Barat. Ya, senang sekali hari ini bisa bertemu beliau dan juga bisa berbincang-bincang. Saya juga ingin banget nih pengen tahu pengalaman beliau, terutama pengalaman ketika beliau menjadi seorang pembimas ya Pak ya. Dulu menjadi seorang pembimas di NTB ya, kemudian setelah itu ke Bali dan akhirnya terbawa oleh angin ke arah barat ya, sehingga bertemu dengan kami di sini. Oke, Pak Sulyarna, boleh diceritakan Pak, berapa lama Bapak menjadi pembimas di NTB? Baik, makasih Nama Budaya. Ya, jadi saya itu dulu spraynya Pak Dirjen Bimas Buddha pertama, Pak Budi Setiawan. Sekretaris pribadinya? Ya. Pertama, berarti Pak Budi Setiawan ya? Budi Setiawan. Nah, saya merasa mendapatkan berkah ketemu orang hebat, seorang jenderal polisi bintang 2, Pak Budi Setiawan, tentu teman-teman sudah kenal. Nah, pada masa itu awalnya ya grogi juga, ya kita sebagai orang desa begitu ya, terus diberikan sebuah amanah kepercayaan oleh ya nggak main-main, dirjen pada masa itu, dirjen pertama agama Buddha, lalu beliau adalah jenderal bintang 2. Tapi satu sisi saya merasa bangga. Apa Pak? Ya, jadi banyak ilmu yang saya dapat dari beliau. Salah satu contohnya apa? Yang pertama dari sisi kedisiplinan. Wah, beliau itu luar biasa dan beliau itu hebat. Kalau ngajak saya makan di luar hotel umpamanya dicek dari bawah sampai atas. Pernah suatu ketika di Batam itu ya, saya lupa pakai sendal hotel itu. Ya beliau bilang, mau ikut makan nggak? Siap bos, saya bilang begitu aja. Udah lo balik, saya nggak tahu salah siapa. Oh ternyata saya nggak pakai sepatu. Nah itu salah satu contoh aja. Harus balik pakai sepatu dulu. Iya, jadi beliau itu sangat perfect jaga kita, apa istilahnya dari sisi performa kita ya yang rapi lah gitu, karena mungkin beliau ingin mendidik saya pada saat itu dalam banyak hal termasuk pekerjaan. Beliau itu pagi itu selalu ngecek saya. Oke. Ya, apa yang harus dikerjakan, malam juga sama, sehingga saya merasa beruntung sebetulnya dapat seorang guru. Jadi punya mental juga. Iya betul, dan bahkan beliau, berkat beliau juga saya tahu namanya Markas BIN di Jakarta Selatan itu. Pernah diajak ke sana juga? Ya. Dan beliau dipuji presentasinya oleh Pak Kepala BIN pada saat itu, saya lupa namanya, mantan Kapolri itu. Langsung beliau tanpa sengaja, oh ini anak buah saya yang bikin. Wah, saya dirangkul. Nah itu merasa kebanggaan, termasuk di Istana Presiden pada saat itu presentasi luar biasa. Nah itu awalnya. Lalu tahun 2013 saya diberikan amanah menjadi pembimbing masyarakat Buddha Provinsi NTB. 2013. Ya, tepatnya 5 Juli 2013 itu. Masih ingat ya? Iya. Hari tanggalnya. Iya betul. Nah itu awalnya. Nah, jadi Bimas NTB itu pas 5,5 tahun. Tahun 2018 bulan Desember saya dipindah ke Bali. Nah, ini saya dengar nih dari teman-teman yang dari NTB nih Pak. Saya kan juga pernah main ke sana.
Katanya Pak Pembimas Suryarna ini dulu sering banget belusukan. Kenapa Pak punya inisiatif belusukan kepada umat-umat itu? Iya, jadi begini, belusukan itu menjadi spirit pelayanan. Jadi saya mungkin kategori orang yang tidak terlalu betah sebetulnya di meja begitu ya. Iya. Kenapa? Karena saya mungkin secara keilmuan itu belum banyak tahu, sehingga saya ingin tahu apa sih kebutuhan umat. Jangan sampai kita melayani umat butuhnya A, kita bikin kebijakan C, umpama. Ya, nggak sinkron ya. Iya, sehingga saya pergi belusukan, ketemu orang-orang tua kita, anak-anak kita, para tokoh, lalu saya merenung, saya catatkan, saya tuliskan. Seperti ini kebutuhan. Nah, dari situ saya berpikir bahwa pada saat itu kita nuangkan di dalam program. Lalu di setiap pertemuan di pusat, di direktorat, penyusunan anggaran, kita menyampaikan ini loh kondisi masyarakat kita. Seperti halnya mungkin kalau DPR itu saat reses lah ya, reses kemudian menyaring aspirasi masyarakat, ya, terus kemudian dibawa ke meja untuk kita rapatkan kebutuhannya apa aja gitu ya Pak ya. Ya, di samping itu juga saya ingin dekat dengan umat. Jadi saya punya pemikiran, udahlah jabatan itu hanya di ruangan kerja saja. Tapi ketika udah hati kita ketemu dengan umat, mereka juga merasa tidak ada jarak dengan kita. Nah, itu kan ilmunya dari Pak Budi juga. Ibarat orang pacaran. Yeah. Nyambung dulu hatinya. Nanti kalau hatinya udah nyambung, kita mau ajak kemana juga lebih nyambung, lebih nyaman begitu. Tapi kalau kita hanya di ruangan saja lalu merasa menjadi ya istilahnya pejabat dalam tanda petik, tidak tahu betul kondisi umat kita, itu nanti pasti tidak nyambung. Kalau boleh tahu karakter umat Buddha di NTB itu seperti apa? Umat Buddha di NTB itu sebenarnya enak. Saya bangga sebagai orang NTB, apalagi sekarang setelah saya keliling juga di Jawa Tengah itu ternyata ya sama lah, artinya militan Buddhisnya ya kekompakannya yang saya salut umat Buddha di NTB itu. Itu dia saya bilang, jadi kita itu nggak bisa hanya main perintah. Saya pun kadang-kala dan tidak pernah berhenti saya Mas. Sabtu Minggu itu selama saya tidak keluar kota dan tidak sakit, saya ayo di mana? Anak-anak muda itu pun dengan komando saya. Sabtu Minggu justru digunakan untuk belusukan ya? Oh ya, karena memang umat kita itu kalau Minggu itu kan di samping sangkapnya namanya ya. Apa ya? Sangkap itu rapat gubuk, rapat wihara. Ya. Sehingga saya gunakan kesempatan pada saat itu. Kadang tidak saya nyatroni mereka itu, kadang saya harus nyiapin juga. Ya anak-anak muda itu rokok, ya minum dan sebagainya, mereka senang. Konsumsi lah. Ya, bisa sekedarnya lah buat tangan dari Bimas pada saat, sehingga mereka itu merasa, oh iya, kok beda ya Bimas ini. Ada perhatian khusus mungkin. Ya, nah setelah mereka udah kenal saya begitu, meskipun saya orang Lombok karena kan lama juga di Jakarta, mereka kita nggak usah banyak ngomong. Saya juga ikut larut ngecor, pernah di satu daerah di pegunungan itu kan, Bimbi ya namanya. Iya. Ya, mungkin tahu di situ. Itu Bimbi itu jalannya jalannya kecil kan. Itu jadi harus pakai motor ya? Iya, pakai motor, dan yang hebatnya Jangkar Bimbi itu bawa semen, bawa triplek itu hebat sekali. Nah, lalu saya melalui medsos memberikan apresiasi kepada mereka. Wah, mereka senang. Pak Bimas ternyata foto kita dibuat status. Jadi umat itu semakin semangat gitu. Ya, jadi ditunjukkan juga bahwa mereka juga ada di tempat itu dan kita pernah datang, kemudian mereka juga berjuang di tempat itu gitu ya. Ya, dan lagi-lagi saya katakan, saya orangnya tidak perlu terlalu formal sebetulnya, apalagi by WA. Cukup kabari saja, selama saya nggak kemana-mana, ya istilah orang Bali itu astungkare. Astungkare. Ya,
saya jalani dengan happy gitu loh. Makanya teman-teman bilang bahwa Pak Bimas belusukan ya tidak berlebihan lah, karena memang ya saya juga orang desa, membayangkan kalau pimpinannya dalam tanda petik pejabat lah mau ya, sempuyung, orang Jawa bilang ikut delosor, ngopi, makan singkong rebus, mereka bangga sekali, larut dengan suasana mereka juga ya. Iya, jadi itu bukan rekayasa, memang secara alamiah, secara alamiah. Jadi kita pun nggak kiku-kiku, mereka juga bercanda, ngobrol. Terus saya kadang ngomong begini, ngomong begitu, saya dengar mereka cerita, termasuk saya tanya kebutuhannya apa. Nah, waktu itu memang kebetulan kita diberikan kewenangan untuk merancang kebutuhan umat di daerah, sehingga sering pada masa itu bantuan-bantuan wihara itu hampir semua wihara di Lombok itu dapat bantuan. Kalau boleh tahu jumlah umat Buddha di Lombok itu, baik di Lombok semuanya di NTB itu berapa Pak? Di NTB secara data ya sebetulnya hampir 30.000. Hampir 30.000. Nah, dan itu juga pernah Pak Gubernur juga yang ngomong langsung bahwa kisaran itu. Nah, jadi umat kita di NTB itu konsentrasinya ada di Lombok Utara. Ya, Lombok Utara. Utara itu hampir 13.000-an lebih. Lalu di kota, ya lalu di Lombok Barat dan sebagian di Sumbawa. Itu konsentrasi umat kita. Jadi kalau tadi Pak Bimas pada saat itu sering belusukan, kemudian sebenarnya kebutuhan apa yang urgent harus dipenuhi oleh umat kita ini? Ya, jadi kalau dari sisi kekompakan umat di Lombok itu wah luar biasa. Bagus ya. Ya, cuman memang kita harus bersinergi dengan banyak pihak, dengan sangga, dengan majelis. Tentu sangga juga punya legitimate, dengan punya link dengan para donatur baik di Bali, di Jakarta, di Medan dan sebagainya, sehingga saya bangga pada saat itu sebelum gempa ya. Kita pernah meresmikan 11 wihara bulan Juli 2017 kalau 2018 kalau salah itu ya. Nah, baru gempa pada bulan Agustus itu. Nah, jadi saya melihat kebutuhan umat kita tuh hampir di semua dusun itu ya wihara itu pasti ada. Pasti ada ya. Pada saat itu ada 47-an wihara lah, baik yang besar maupun kecil seluruh NTB. Nah, saya melihat bahwa kebutuhan mereka termasuk kita rehab atapnya juga ya, altarnya dan sebagainya. Kalau dilihat dari segi potensi, potensi umat kita itu di sana sesungguhnya kalau diberdayakan apa yang bisa dilakukan? Sebetulnya sumber daya alam kita juga cukup wah sebetulnya ya. Hasil pertanian juga bagus ya, ada hasil kopi, ada singkong, ada kelapa dan sebagainya. Sebagian juga di sawah, di pertanian. Nah, itu sebetulnya bisa. Kita punya potensi besar termasuk peternakan, sapi terutama ya. Jadi potensi itu kalau betul-betul kita bersinergikan, sebetulnya potensi NTB itu cukup bagus sebetulnya. Ya, sebelum COVID tentunya memang suasana di NTB itu ya cukup enak lah, kebutuhan juga ya cukup lah sebetulnya. Nah, kalau saat belusukan nih, apa yang membuat kangen ya? Ya, jadi sebetulnya saya punya impian Mas Mangga. Nah, apa itu? Dulu saya punya program satu rupang satu rumah, satu rupang. Oh, tiap rumah. Tiap rumah umat itu punya altar lah katakan, punya pratima puja. Nah, kenapa ini menjadi penting? Nah, karena kadang ada umat yang rumahnya jauh dari wihara. Ya, sehingga nanti begitu mereka punya di rumah masing-masing, setidaknya pagi mereka bisa
puja, sore menjelang malam puja. Nah, di samping memang waktu-waktu tertentu ke wihara dan rangka untuk membangun hubungan komunitas, hubungan sosial. Nah, tapi dia menjadi penting. Pratima Puja itu satu, secara politik juga menjadi sebuah frontnya rumah umat Buddha, itu identitas sosialnya dia, oh ini orang Buddha. Jadi kelihatan nih dari depan ya, kelihatan ya. Sebetulnya itu. Nah, sebetulnya sebelum gempa itu sampai didukung kita oleh Pak Piandi pada saat itu, Ketua Umum NBI. Ya, termasuk teman-teman juga. Semua rumah itu sudah, ya walaupun belum 100%, pada situ sudah ada sebetulnya. Nah, sehingga, dan itu baru tahap pertama. Lalu nanti saya mau mengedukasi umat juga untuk setiap kampung-kampung Buddha itu punya bunga. Kenapa? Dalam rangka untuk mendukung itu, bahwa dalam bentuk puja. Nanti juga berikutnya kita tahap bagaimana umat bisa bikin hiyo. Nah, itu secara ekonomi kan? Itu. Nah, di samping itu nanti karena punya keunikan, seperti di Krecek sekarang yang kita tahu di Temanggung itu kampung Buddha itu seperti ini. Nah, dan di samping itu juga bahwa nanti kita punya karakter Buddhisnya itu muncul sebetulnya. Nah, itu program saya dulu sebetulnya. Tapi memang setelah gempa yang cukup dahsyat itu Pak ya, semua benar-benar hampir rata, khususnya di Lombok Utara ya. Ya, hampir semua rata. Jadi memang ya itulah namanya fenomena alam. Tapi ya namanya dinamika alam, fenomena alam, umat Buddha di Lombok pada saat itu juga, dan sekarang mulai semangat lagi, mulai bangkit. Udah bangkit ya? Bangkit lagi, bahkan ada beberapa wihara juga sudah selesai. Yaitu juga tidak lepas dukungan dari Biku Sangga, para donatur yang ada di berbagai tempat itu, sehingga sekarang pelan-pelan Lombok itu bangkit. Ya. Pak Suli, kemudian setelah 5 tahun lebih sedikit ya di NTB, kemudian pindah ke Bali ya. Di sana berapa lama? Ya, jadi ya sebetulnya saya sih awalnya kalau bisa ya di NTB sajalah dulu. Oke. Ya, tapi namanya kebijakan pimpinan, ada penyegaran-penyegaran. Ya, dengan beberapa pertimbangan waktu itu akhirnya saya dimutasi kembali. Nah, saya punya karma baik juga bisa jadi Dimas Buddha di Bali, walaupun ya baru 2 tahun sebetulnya. 2 tahun ya. Dan nyaris saya secara evaluasi diri saya itu belum melakukan banyak hal. Kenapa? Karena setahun itu ukuran saya itu harus mengenali dulu potensi. Apalagi saya kan bukan orang Bali. Oke. Di samping kita juga mengenali potensi, mengenali karakter umat, sehingga kalau kita mengenal karakternya, kita bisa hati kita nyambung, bisa melayani dengan baik. Lalu kita tahu betul kebutuhan umat. Nah, ini saya pikir yakin umat itu maju, bisa guyup bersama. Lalu tahun 2020, kebetulan saya tugas di Bali itu dilantik tanggal 22 Desember 2018. Jadi praktis saya bertugas itu dari Januari full 2019 dan masuk 2020. Ya, awal-awal kan kita belum bisa banyak melakukan apa-apa. Ya. Lalu masuk pandemi. Apalagi pandemi bulan Maret. Nah, tentu tidak banyak yang bisa saya lakukan. Dan saya juga terpapar COVID juga pada waktu itu bulan September. Terus saya ya Tunggara sehat dan saya masa pemulihan. Sebetulnya belum sehat betul saya itu. Ya, tidak ada hujan, tidak ada angin. Kok saya mendapatkan WA begitu dipindah ke Wonogiri, ya satu sisi yang berat. Ya, tetapi itu amanah dari pimpinan, ya sudahlah kita jalani karena namanya kita anak buah, ya kita jalani. Tapi secara karir itu sebenarnya meningkat ya.
Ya, jadi kalau kita bicara ya level karir, ya memang naik ya, dan saya berterima kasih ya diberikan amanah itu, tetapi saya juga sadar diri juga sebetulnya, karena sebetulnya kalau bicara dosen ya saya di Bali pun ngajar juga. Dulu juga dosen sambil dosen juga, tetapi ini kan diberikan kewenangan menjadi kabak. Kabak administrasi, akademik, keuangan dan umum, 4 bidang. Ya kalau secara administrasi di Bima sudah biasa kita, tapi di kampus ini kan menurut saya lahan baru. Tentu saya harus menyesuaikan diri juga. Gayanya juga beda. Ya, gaya belusuk kalau jadi Bimas kan gaya belusukannya beda. Kalau di kampus kan kita nggak belusukan. Ya, jadi memang ya secara karir itu boleh dan dibilang naik rating, karena Bimas itu eselon 3. Tapi meskipun di sini bukan artinya tidak jadi Pemimas Jawa Tengah, tapi beberapa kali saya lihat postingan Pak Sudi ini nampaknya seluruh Jawa Tengah malah sudah hampir dikuasai atau dikelilingi semua ya Pak. Kenapa pengen melakukan itu, atau karena memang hobinya pengen muter ke umat-umat? Jadi begini, saya itu karena memang kecintaan sama umat sebetulnya ya. Jadi bahkan ada yang mungkin nyindir lah istilahnya. Ada yang nyindir juga? Ya ada juga, walaupun tidak ngomong langsung sama saya, kok bapak ini belusukan terus padahal sudah nggak pembimas. Jadi saya merasa bahwa itu adalah tanggung jawab moral. Saya lebih melihat sebagai membangun komunikasi yang baik. Dan ternyata itu bagi saya penting. Kenapa? Itu bukan berarti harus dikerjakan oleh Bimas, tapi oleh saya juga. Artinya saya ingin berdialog, berdiskusi dengan orang-orang di desa itu tentang keberadaan kita juga. Oh ternyata mereka melihatnya bagus. Nah sehingga nanti saya selalu berpesan di mana-mana. Saya kenalkan juga bahwa saya kabak di Raden Wijaya, begini. Nah sehingga bagi mereka tidak asing. Oh iya, suatu saat mereka punya putra putri mau kuliah. Oh iya, dulu Pak Kabak pernah cerita, tapi hati udah nyambung gitu loh. Itu juga merupakan misi juga sebetulnya. Jadi belusukan itu nggak mesti harus jadi Bimas, enggak. Selaku Kabak juga saya ingin tahu, sehingga nanti syukur-syukur kita melihat umat kita di sini yang kurang mampu, sehingga nanti bisa digelontorkan dalam bentuk bantuan beasiswa oleh kampus. Kan itu juga betul-betul kebijakan kita nggak salah. Jangan sampai berpikir, wah yang di dekat sini, yang di Wonogiri sini malah nggak dapat beasiswa karena orang sini. Padahal kondisinya itu sangat membutuhkan bantuan kita. Ini penting. Gitu. Jangan sampai yang jauh kita sayang, ya memang di jauh-jauh juga nggak apa-apa. Yang dekat juga lebih disayang juga, karena mereka juga ternyata butuh. Kalau ditanya misalkan ya, milih menjadi seorang yang lebih banyak di kantor atau masih terus pengen belusukan? Ya karena sekarang tugasnya kan yang saya layani kan sekarang warga kampus ya. Jadi ya karena memang tuntutan dinas juga, mau tidak mau kita juga harus menyamakan, mengimbangi ya, karena Kabak itu kan sebetulnya melayani komunitas kampus. Tentu belusukan juga ya selama tidak berbenturan dengan kesibukan di kantor, saya memang senang belusukan dan selalu pingin umat itu sampai nangis megang saya waktu Waisa itu. Dinara, Pak sering-sering kesini gitu. Itu jadi semasa bahwa kita sudah menjadi bagian keluarga ya. Betul. Jadi yang nggak tahu juga ya, karena mungkin sudah terbawa saya waktu jadi Bimas itu, sehingga gaya itu masih rasanya kok bukan pengen jadi Bimasnya enggak, tapi bergaul dengan masyarakat. Karena saya orang desa itu, oh iya, seorang kabak itu mau mendengar curhatan orang-orang desa, orang-orang kampung begitu. Ya bukan saja hanya di sini, di Jawa, sampai saya ke Semarang dan sebagainya itu.
dalam rangka untuk itu. Tapi terlebih dari itu sebetulnya kita sesama budi, sesama umat itu ya saling menguatkan saja sebetulnya. Kalau misalkan nih Pak, biasa kan juga kita di daerah maupun dimanapun itu terjadi konflik misalkan di umat muda. Apa yang seharusnya kita lakukan Pak untuk meminimalisir mungkin ya? Jadi saya berusaha untuk memposisikan diri sebagai pelayan saja. Jadi sebagai bimas kita nggak boleh karena si A baik sama kita itu saja dilayani. Nah, saya ingat pesan Pak Budi ya. Jadi ketika kita melayani umat, layani saja. Jangan hanya karena dia kelihatan baik sama kita, kita nggak tahu hatinya seperti apa. Layani saja. Ya, termasuk orang yang mungkin acuh cuek sama kita ya disenyumin aja, dilayani dengan baik. Majelis A, majelis B, di mana-mana selalu persoalan sama. Saya sering mengatakan saya ini harus playboy. Playboy gimana? Iya, jadi nggak boleh hanya satu aja. Okay. Ya kan ada orang itu maunya dilayani dia saja. Nanti kalau nggak diikuti maunya dia, wah bimas ini harus dipindah lah, inilah itulah. Ya bagi saya silakan. Ya silakan, itu kebijakan pimpinan. Tapi saya ingin dikenang sebagai melayani umat, tidak pernah pilih kasih ya. Karena bahasa saya, tidak semua orang harus dipaksa makan Indomie. Ya mungkin dia suka mie sedap, umpamanya, dia suka rasa ini, semua makan mie semua kenyang. Itu filosofi dari Pak Budi itu begitu. Jangan sampai ada satupun umat Buddha yang merasa tidak dilayani. Gak boleh ya. Dan memang risikonya ya ada yang like and dislike sama kita, ya manusia. Itu resiko perjuangan. Ya, karena saya punya pengalaman juga. Ada orang yang maunya dia saja dilayani. Satu sisi ada juga majelis tertentu yang sumbangsihnya terhadap kebersamaan ini sangat luar biasa. Nah tentu saya selaku bimas untuk mengayomi semua. Ya merasa dirangkul semua, sehingga tidak ada, ya kalau bahasa lalu, tidak ada dusta di antara kita gitu ya. Ya tapi itulah risiko menghadapi orang banyak. Ada yang senang, betul. ada yang tidak senang, ya dinikmati saja. Itu semua sudah menjadi dinamika kehidupan juga ya. Ya, dan saya memang hanya niat saya melayani dengan berbagai kekurangan saya tentunya. Ya tentu saya bukan orang hebat juga, ada lebih kurangnya, tetapi setidaknya kita sudah berusaha yang terbaik untuk umat sebetulnya. Nah kalau boleh tahu nih, jadi anak muda itu kan punya style sendiri ya. Kalau misalkan kita datang ataupun kita sedang belusukan, pendekatan apa yang digunakan Pak? Ya, jadi saya pengalaman di Lombok ya. Rumah itu nyaris nggak pernah sepi, Mas. Rumah? Ya, yang pernah Mas Manggala datang ya. itu. Saya bikin beruga itu, jadi anak-anak itu ya Pak Bimas saja di rumah siap. Bahkan saya sudah jadi Bimas di Bali saja. Tokoh-tokoh itu masih mau merapat di beruga saya. Masih datang ke rumah? Masih minta. Ya mungkin berbagi pengalaman di Bali seperti apa, di Lombok seperti apa. Dan itu kejadian pasca gempa itu bagaimana membangun kembali Wihara Samupati. Waktu itu kita berunding masalah malam dana, tetapi memang perjalanannya mengalami kendala karena memang nggak boleh kan, COVID itu kan pada masa itu. Nah artinya bahwa anak-anak muda ini saya melihat mereka itu nggak canggung-canggung sama saya. Jadi dan saya, ya menurut saya tidak pernah memposisikan saya dengan di hadapan mereka itu layaknya sebagai pejabat yang tidak tersentuh. Saya bilang silahkan kritik boleh. Mas Manggala kan tahu juga dia di Lombok ini kan ya. Karena ya seperti contoh lah, banyak anak-anak muda itu nggak tahu saya siapa. Saya ini alumni Hikmah Budi juga, ya sama Mas
Mas Bro Daniel itu. Jadi kalau dulu Daniel sama saya itu satu letting, begitu dinamika itu bagi saya kritik yang membangun, jadi beretika. Dari aktivis kita kan udah terbiasa. Oh, sudah biasa. Kritik apapun udah biasa. Ya, dan karena saya juga pernah mengalami masa itu, tapi saya selalu pesan sama adik-adik, silahkan, dan saya orangnya terbuka. Ya, jadi apa yang memang kebijakan saya kurang, datang ke rumah, mereka datang ke rumah, datang, oh ini Pak Bimas, kita kegiatannya, ayo. Dan saya sering bikin kegiatan, ada dari Mabudi, ada Patria, ada Sekber, mereka bercampur baru di situ berkegiatan. Dan kitanya juga tidak boleh baperan juga sama anak muda. Kita juga harus tahu dinamikanya. Kalau kita gampang tersinggungan ya repot juga. Dan pernah muda juga dulu kan. Iya, jadi ya dalam hal itu saya terima kasih sebetulnya sama adik-adik waktu di NTB itu, dan lihat hasilnya sekarang juga sudah lumayan. Jadi kemajuannya banyak. Ya, termasuk di Bali, apalagi di Bali. Bali itu kompak sekali anak muda-mudinya. Ya, dan saya ya itulah, saya itu sekedar di WA saja saya datang, kegiatan di Buleleng saya datang, Karangasem malam-malam saya juga datang. Jadi saya ingin memposisikan diri saya dengan adik itu layaknya kakaknya, sebagai bapaknya, orang tuanya gitu loh. Karena mereka dengan saya dekat gitu loh. Jadi nggak ada jarak lah. Iya, nggak ada jarak. Ya, dan kita juga harus ya larut di dalam situasi mereka. Jadi mengingat masa muda dulu juga ya. Oh iya, dan kebetulan saya kan ya aktivis juga lah dulu istilahnya. Kita tahu gejolak emosi anak muda itu lah. Kalau kita juga ikut emosi kan repot. Ya, nggak ada ujungnya ya, nggak ada ujungnya. Kalau harapan Pak Suli sendiri, apa yang ingin dilakukan ke depan, Pak? Ya, satu, jadi ke depan ini tantangan kita kan luar biasa. Bahwa tadi malam juga saya ngisi dan masa kaca, bahwa yang pertama kita kuatkan adalah diri kita sendiri. Anak-anak muda itu harus dipagari, dikuatkan, diberikan sebuah penguatan ya. Jangan kita cepat menjustis anak muda-mudi ini, nanti dia gampang tersinggung. Mari kita libatkan dalam banyak hal. Dan kita juga yang tua-tua ini juga nggak boleh egois juga. Jadi kita mau mendengarkan masukan dari mereka begitu loh. Nah, tentu ke depan ini tantangan banyak hal itu luar biasa. Dari sisi keberagamaan, kita harapkan muda-mudi kita ini nanti betul-betul militansi Buddhisnya itu kuat. Dengan cara apa? Ya tentu ya itu tadi, kita membangun karakter dengan konsep satu rupang satu rumah itu. Mereka yang paling dekat dari mata mereka di situ, mereka pembiasaan sebetulnya. Sehingga kalau mereka sudah terbiasa dengan ini toh cara hidup umat Buddha. Ini juga butuh sinergi antara pemerintah dengan Biku Sangga, dengan majelis, karena memang ke depan ini anak-anak muda inilah menjadi kekuatan kita. Jadi penerus ke depan. Ya, sehingga jangan ada gap antara orang tua lari kemana, anak muda kemana. Nah, itu yang sering menjadi persoalan. Persoalan selalu ada, tetapi tentu kita punya cara, strategi bagaimana muda-mudi kita ini punya bahasanya kecintaan terhadap Buddhisnya itu gitu loh. Dan dia bangga sebagai umat Buddha. Gak malu-malu. Iya, takut ya. Dan ya itu tadi kita membangun jaringan juga penting. Jaringan itu bukan hanya internal, seperti Mas Manggala kan jaringannya luar biasa. Nah, jadi kita harus kepada siapa saja. Ya kita harus membangun jaringan baik dari instansi pusat, instansi daerah, sesama muda-mudi, antar agama juga penting. Lintas agama semuanya. Lintas akademik, segala macam itu kita bangun jaringan. Kita jangan membatasi diri, apalagi dengan kondisi saat ini. Apalagi sekarang
media sosial Ya, luar biasa. luar biasa. Luar biasa banget ya. Nah itu jadi memang kita juga punya sebuah impian. Nah, impian saya sebetulnya bagaimana umat Buddha ini, bahkan tadi malam juga saya mikir-mikir, kita harus punya konsep, ya, pegangan umat itu kan ya, ada majelis A, majelis B, majelis C. Banyak. Ya, kalau boleh saya memberikan sebuah solusi ya, ya ini boleh katakan bukunya itu sama, maksudnya bentuknya, tapi isinya beda-beda, tapi standarnya sama. Lalu umpamanya siapa yang kontrol itu? Ya kita dari pemerintah melalui direktorat umpamanya. Sebagai bentuk Tapi pelayanan. siapa yang menulis dan mewacanakan itu ya kita panggil para ahli. Contoh di Theravada ada Bhikkhu Sangga. Kita pegang itu. Lalu dari Theravada kita punya pegang satu. Budayana pegang satu, Kasogatan punya satu, Tantrayana punya satu, Tridharma punya satu. Sama itu standar. Tapi isinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing majelis, jangan dicampur. Sehingga kita negara itu merasa hadir di tengah masyarakat. Sekarang ini kan kita cari buku Parita aja susah. Saya punya gambaran seperti itu. Ya, ke depan sih kalau memang ada anggaran kita sehingga umat itu, oh iya ini dari Kementerian Agama. Dan dapat dipertanggungjawabkan. Umpamanya teman-teman Mahayana, ya isinya dari mereka. Kita minta legitimitnya dari para suhu. Tapi memfasilitasinya adalah kita, negara hadir untuk masyarakat. Memastikan bahwa wakilnya Kementerian Agama dan sebagainya. Nanti di sini ini buku suci atau doa suci umat Budayana, doa suci umat Theravada, doa suci umat Mahayana, sehingga semua umat itu merasa dilayani. Tidak ada satupun majelis yang merasa tidak dilayani. Itu konsep saya. Tapi monggo yang lain punya pemikiran. Kalau saya, ya tentu saya bukan orang hebat, hanya punya impian. Jadi berangkat dari impian. Kita mau bawa kemana sih umat ini? Sehingga nanti jangan sampai umat kita nanti tidak merasa dilayani dengan baik. Tentu dari pemerintah juga nanti yang berkepentingan juga menanyakan seperti apa sih pembinaan umat Buddha ini. Tapi kalau kita punya bukti otentik, ini Pak, minimal buku doanya dah. Kalau kitab yang banyak itu kan ya nggak bisa. Umpamanya Parita Suci, atau kita sepakati namanya doa umat Buddha. Doa umat Buddha. Nanti di bawahnya apakah itu dipakai Mahayana, dipakai Tridharma, masing-masing. Sehingga negara hadir. Umat juga merasa, oh iya juga ya kita diperhati. Nah, masalah memperbanyaknya ya monggo nanti diatur itu kan masing-masing lah itu ya. Menarik itu idenya, Pak. Iya, jadi nanti tidak ada istilah ini, yang menggunakan bahasa Mandarin ya silahkan. Boleh. Ya. Tapi yang memfasilitasi kita. Tentu kita lihat secara proporsional. Nah nanti kita tinggal ibarat kata seperti istilah mie tadi. Oh ini yang makannya ini ambil ini. Oh ini semua merasa sesuai selera. Tapi dalam koridor budaya apa? Itu sebetulnya impian kita ke depan. Mantap. Mudah-mudahan ini nanti bisa didengar dan siapa tahu bisa diadopsi ya untuk pengembangan umat kita ya. Mudah-mudahan. Kalau saya sih harus punya konsep. Jadi ibarat kita membuat rumah itu harus jelas konsepnya apa. Jangan sampai kita nggak punya konsep, sayang. Waktu nggak bisa kita putar kembali. Betul. Pemikiran juga kalau kita punya konsep yang jelas, umpamanya saya bikin rumah saya Bali style. Siapa yang paham? Ya desain Bali. Apa yang kita butuhkan begini. Jangan kita salah. Kalau di dalam Dhammapada kan tukang kayu berikan ke tukang kayu. Pada ahlinya. Kembalikan pada ahlinya. Jangan kita. Kalau kita ini sebagai katakan sebagai jembatan pimpinan atau
layanan umat itu kita melayani. Nah inilah pentingnya belusukan. Kita input data dari para tokoh, para Bante senior. Bante gimana kalau begini, sehingga kita merasa dirangkul semua. Persoalan menjadi inilah itulah itu kan itu teknis. Tapi orang luar melihat umat Buddha ini satu. Ada Pramabudi, ada Walubi, ada itu normatif, itu biasa saja sebetulnya. Jangan anggap itu sebagai sebuah persoalan. Tapi di luar orang lihat umat Buddha gitu. Umat Buddha juga kalau ditanya, iya kita Buddha ya, kalau maunya modernis silakan. Tapi merasa dilayani semua gitu. Di pemerintah itu nggak boleh pilih-pilih ya. Jadi kembali ke konsep, kita harus punya konsep. Seperti bikin rumah tadi, saya mau bikin rumah minimalis, ya kita cari desain yang memang cocok minimalis, sehingga kalau rumah itu berdiri dipandang dari mana pun enak. Secara hoki juga orang lihat, membawa hoki. Jangan sampai nanti ini rumahnya modelnya apa ya, konsepnya nggak jelas. Sudah kita keluarin dana besar, orang tuh melihat mau foto selfie ini rumah model apa, dibilang klasik enggak, minimalis enggak ada identitas dari mana. Itu sehingga dia punya karakter ilustrasi gitu ya. Sehingga orang melihat dari orang itu nggak usah ngomong dia itu Buddhis, tapi dengan gayanya orang lihat ini Buddhis. Itu dia yang mungkin saat ini semakin jarang ya. Jadi orang kita sebagai manusia kan biasanya ada identitas yang melekat ya Pak. Ya, jadi gini, saya dulu di Lombok memang sedikit agak keras dikit, terutama merubah pakaian. Iya, saya buat ilustrasi begini, buat sebuah cerita, tebak saya bilang. Pada hari Minggu yang ceria, datanglah kita melihat seorang anak berjalan menggunakan baju jas dan dasi, membawa buku tebal. Hendak kemana dia? Otomatis kita mengatakan bahwa dia ke gereja. Suatu hari ada seorang bapak-bapak menggunakan baju koko dan kopiah. Hari Jumat mau kemana dia? Pasti ke masjid ya. Lah sekarang kita masa ngadep Buddha dengan pakaian yang memang tidak selayaknya untuk memuliakan Buddha gitu lah. Itu tapi pelan-pelan banyak yang tidak setuju sama saya. Pak, mau jangan keras-keras, mau ke wihara aja loh. Iya. Tapi sebelumnya pakai apa mereka? Ya hanya salah kadarnya aja. Kaos oblong. Tadi celana atau kain yang mungkin bekas sarung ya. Tapi itu tantangan. Sekarang sudah mulai. Dan saya mengintip masing-masing wihara itu berlomba-lomba pakainya, karena kita orang Lombok itu faktor budaya Balinya ada sehingga tidak bisa dibedakan. Ya nggak apa-apa, meniru yang baik nggak apa-apa, karakternya juga bagus, sehingga minimal baju dulu tuh, baju putih dulu. Memang itu harus cerewet. Tapi lama-lama nanti kalau dia nggak putih sendiri malu. Sekarang hampir sebagian besar di Lombok umat itu udah minimal baju putih lah, atau minimal baju ada kerah. Dan itu saya cerewet. Itu saya, karena saya selaku pembimas kan memang dibayar negara bagaimana menata itu. Nah kalau saya cuek saja kan bukan, nggak ada tanggung jawab. Pelan-pelan. Nah kalau di Bali nggak usah ngomong. Rapi. Mereka sudah sebagian besar sudah otomatis. Nah itu yang pakai baju putih. Nah sehingga itu dia, kita punya khas karakter. Umpamanya di wihara ini pakai ini nggak apa-apa. Nah di Jawa juga saya lihat ini butuh waktu. Betul. Butuh waktu, kita nggak apa-apa, pelan-pelan. Karakternya kalau syukur-syukur, apalagi sekarang nih model Mas Manggala pakai belangkon, karakter Jawanya itu monggo. Sehingga kepribadian itu tuh muncul. Nggak mesti harus model di Bali, nggak usah, jangan dipaksakan. Memang khasnya Jawa seperti ini. Apakah pakai baju Jawa lurik ya? Monggo. Syukur-syukur kalau warnanya mungkin agak putih atau seragam, sehingga ngelihatnya tuh enak. Itu saja sebetulnya. Rapi. Rapi, dan
orang bisa nggak perlu tanya ini kemana orang, oh Oke. ke wihara, gitu kan. Sama seperti teman Hindu, kalau sudah pakai ini nggak perlu ditanya dia mau kemana, Ke udah pura. pasti ke pura. Nah, sebagai umat Buddha coba sampean pernah nggak berpikir seperti itu? Ya. Ini kemana? Tapi itu kan butuh waktu. Betul. Nanti orang itu nggak usah dijelasin kemana orang itu. Oh itu yang pakaian begitu pasti ke masjid. Ini permainan simbol dan tanda ya. Jadi, Penting karena saya membaca bukunya Kuncara Ningrat Hmm. bahwa yang namanya umat beragama itu setidaknya ada 5 hal. Hmm. Yang pertama, yang paling utama disebut sebagai emosi keagamaan. Orang merasa takjub, merasa takut, merasa apapun itu adalah digerakkan oleh emosi keagamaan. Nanti wujudnya adalah kayak gitu. Lalu ada bentuk ritualnya, ada sarananya. Tentu nggak bisa disamakan teman Hindu pakai begini, teman Islam pakai begini, Kristen pakai. Ya kita Buddha dengan cara kita. Itu bentuk ritualnya dan tata upacaranya. Oh, kita nggak boleh menyamakan dengan yang lain. Nah lalu yang terpenting juga ada komunitasnya, ada kesepakatannya. Ya, jadi minimal ada 5 hal itu sehingga klublah itu dianggap sebagai sebuah karakter orang ada buku sucinya dan sebagainya. Itu yang saya punya impian seperti itu. Sehingga pada forum-forum umat beragama itu kan sekarang lagi fry from home. Ya kadang orang hebat. Itu kan hanya casingnya saja Pak Bimas. Yang penting kan pikiran. Iya. Tapi kalau Anda debat dengan saya urusan pikiran, ayo saya lagi. Pikiran itu tergantung dari 6 pintu indera. Cakku, sota, gana, juha, kaya, mano. Jadi kalau mata kita melihat sesuatu yang indah, baik, maka muncul pikiran baik. Muncul energi positif. Nah, jadi saya berangkat dari itu. Saya ngomong itu bukan berarti nggak ada dasar literasi damanya. Coba kan nggak mungkin saya jelasin bahasa panjang banget ya. Caku sota gana juha kaya mano itu kan nggak mungkin. Nah, dengan bahasa saya coba kita kalau pelihara menunjukkan saja. Nanti anak-anak kita belakang itu kan dalam bukunya Kuncara Ningrat lama-lama kebiasaan menjadi karakter, menjadi budaya, menjadi karakter. Betul. Kenapa jubah para biku sampai sekarang seperti itu? Pertanyaan itu. Iya. Kalau memang kita kembali ke pikiran, ngapain para biku pakai jubah yang begitu kan? Ya. Coba pernah nggak bertanya begitu? Untuk pembeda, biksu Mahayana begini, biksu Theravada begini, biksu ini begini. Lah, berarti kan terbantahkan yang tadi. Pak, kan yang penting pikiran. Iya, betul yang ini. Coba jawab pertanyaan saya, kenapa Bante harus? Dan itu pun diatur juga. Ya, ada aturannya. Ada aturannya juga. Nah, itu loh. Jadi saya memang kita membuat sebuah terobosan ide-ide gagasan di umat itu memang selalu kontroversi, nggak apa-apa. Mencari bentuk yang sempurna. Ya, tapi saya ingat pesan Wedakarna itu menjadi leader itu harus kontroversi, tapi kontroversi yang positif, yang baik. Kalau hanya begitu saja, ya tidak ada inovasi. Soal tadi simbol tanda dan juga kemudian pakaian itu saya jadi kebayang ketika zaman Majapahit. Mereka nampaknya juga punya style tersendiri. Oh ya. Yang seperti kerajaan kemudian umatnya atau masyarakatnya menggunakan adat yang seperti itu sehingga membentuk suatu simbol dan tradisi yang sampai saat ini masih ada gitu ya. Iya, karena memang itulah karya zaman. Pujangganya dulu. Ya. Sekarang kita jadi pujangga hari ini sebenarnya ya. Sebetulnya ini merupakan jejak digital, kita nggak tahu nanti dilihat banyak orang. Mudah-mudahan terinspirasi. Jujur saya tadi pagi saya menonton sebuah video, ternyata hebat juga Dhammapada itu. Bahwa Dhammapada 1 dan 2 itu yang mampu kita kendalikan itu adalah pikiran kita, cara berpikir kita, mindset kita. Kalau di luar kendali kita. Ya, jadi pertama kalau ingin mengubah dunia ya mulai dari pikiran kita. Dari diri kita sendiri. Dari diri kita juga gitu loh. Jadi intinya bahwa
spirit zaman itu harus, apalagi sekarang istilahnya ada jejak digitalnya ya. Setiap zaman itu ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Tetapi saya kembali ke tadi, kostum itu menjadi penting sehingga menjadi menarik ya tentu tidak istilah bawahan, tetapi luas begitu ya, luas tapi punya karakter. Itu sebetulnya target kita, tapi pelan-pelan sehingga nanti bisa menjadi warisan anak cucu kita. Ya, seperti kita lihat kostum teman-teman muslim kan, Nah, sekarang seperti apa, ya silahkan yang Hindu seperti apa, yang Buddha seperti apa, sehingga nanti orang melihat oh dia pelihara. Jadi kita punya identitas yang jelas, yang mudah dikenali bahwa itu Buddhis, dan kita juga harus bangga ya sebagai warga negara. Keanekaragaman itu menjadi sebuah berkah sebetulnya. Tidak boleh kita karena minoritas ya. Ya, tetapi dengan catatan gini, nggak usah dipaksakan. Biarin dia mengalir secara alamiah saja. Secara alamiah, nanti pada titik tertentu kan namanya manusia itu kan ada titik nyamannya di mana, lalu ada istilahnya bahwa kesepakatan sosial. Oh kita begini. Apakah itu harus? Ya tentu tidak. Tetapi kalau memang itu baik, kenapa enggak? Kenapa enggak? Bukan bermaksud kaku, bukan. Dan saya tentu tidak ingin menyeragamkan umat Buddha seluruh Indonesia begini. Dan itu mungkin juga tidak bisa. Makanya teman-teman Medan dengan cara mereka sendiri, tapi setidaknya baju putih itu menjadi ya biasa sebetulnya. Sehingga ya kita punya khas masing-masing. Silakan. Oke. Thank you. Ini kita sudah cukup lama ngobrolnya dan banyak banget pengalaman yang sudah disampaikan kepada pemirsa di rumah dimanapun berada. Satu hal sebelum kita akhiri, saya menyoroti tentang pendidikan. Oke. Nah dulu kita punya impian itu membangun Dhammaseka. Nah Dhammaseka ini adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pendidikan keagamaan umat Buddha sebetulnya dari jenjang TK. Nah tentu ini juga harus kita pikirkan juga ke depannya seperti apa, sehingga setidaknya kita sudah bicara banyak hal, tapi jangan lupa pendidikan ini sebagai pintu gerbang mencetak sumber daya manusia kita. Betul. Ya termasuk sekarang kita di Raden Wijaya ini juga kita bersyukur juga bahwa pemerintah telah melegitimate dua sekolah kampus negeri itu Raden Wijaya dan Sriwijaya. Nah tentu kita harapkan umat Buddha tentunya yang nonton ini ya kita ada sekolah tinggi Raden Wijaya di Gunung Giri dan Sriwijaya juga di Tangerang, termasuk PTAB swasta. Nah mari kita saling mendukung saja. Saling mendukung, tidak merasa saling kompetisi itu sehat. Ya, tapi bukan berarti saling mengalahkan, tidak, tapi saling menguatkan. Sehingga satu muaranya nanti bahwa SDM Buddhis itu adalah berkarakter. Nah, itu sudah kuncinya. Mantap. Ya, lebih kurangnya mungkin itu yang dapat kita ngobrol-ngobrol santai sebenarnya ya. Lebih kurangnya Lunas Sinambura Titiang Namo Buddhaya. Terima kasih banyak. Mantap, makasih. Sehat selalu. Sehat, semoga sehat. Pokoknya terbaik untuk kita semua ya. Ya, dan saya selalu mensupport anak-anak muda kita untuk berkreasi, mengikuti perkembangan teknologi industri sekarang. Wajib itu. Ya. 5.0 dari depan mata. Ya, tentu. Nah ini penting sebelum kita mengakhiri juga. Teknologi boleh maju, tetapi karakter Buddhis harus dibangun juga. Harus diperkuat juga. Harus diperkuat. Ya, jangan sampai teknologinya udah maju, tetapi nilai-nilai Buddhis itu justru malah hilang ya. Nah, itu dia bahaya. Harus seimbang. Ya, kan ada bahasa siapa itu? Ilmu tanpa agama. Einstein. Ya. Nah, agama tanpa ilmu buta, ya kan? Lemah dia. Tapi kalau ilmu tanpa nilai-nilai agama buta. Nah, jadi harus seiring. Teknologi boleh high class, benteng diri juga harus mantap. Sudah bagus. Kita bangga sebagai umat Buddha mengenal Dhamma. Bangga. Sip.
Terima Mantap, kasih. Makasih Mas Manggala. Ya, sama-sama ini. Beruntung sekali kita bisa ngobrol ya. Ya, sama-sama. Tidak ada yang kebetulan sebetulnya. Semua sudah Dan diatur konteks ya. Dama itu tidak ada yang kebetulan. Oke, terima kasih, ya. terima kasih Dama. Sehat selalu. Nanti edisi berikutnya kita ngobrol santai. Boleh banget, boleh banget. Terima kasih, terima kasih, Ya, terima kasih. ya, ya. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ngobrol kita hari ini bisa membawa manfaat buat banyak orang ya. Semoga kita semuanya selalu bahagia. Sabe sata bawantu sukidata. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.